warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibi dari Prodi Pendidikan IPA semester 5. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi perkuliahan yang mengenai tentang model pembelajaran STEM. Oke, baik, langsung saja. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama kita akan menjelaskan pendekatan STEM itu seperti apa, dan yang kedua adalah learning cycle 5E atau 5E, penjelasan dari model pembelajarannya seperti apa, sintaknya bagaimana, dan yang ketiga adalah desain learning cycle 5E, penjabaran desainnya itu seperti apa, dan yang keempat adalah Audio Jungle. kesimpulan. Apa sih STEM itu? STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Beberapa kalangan yang menambahkan disiplin seni art ke dalamnya sehingga menjadi STEM atau yang kita kenal itu dengan sebutan STEM atau STEM. STEM ini digagas oleh Amerika Serikat, merupakan pendekatan yang menggabungkan keempat disiplin ilmu secara terpadu ke dalam metode pembelajaran berbasis masalah dan kejadian kontekstual sehari-hari. Metode pembelajaran berbasis STEM ini menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus pendekatan yang dinyatakan sebagai pendekatan pembelajaran pada abad sekarang atau abad 21 ini dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kognitif, psikomotor, dan afektif yang berkualitas. Pendidikan atau pembelajaran STEM ini bertujuan untuk dalam konteksnya itu pendidikan bisa dalam pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik yang STEM literacy. Yang pertama ini memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupan yang menjelaskan fenomena alam dan mendesain serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu-isu terkait dengan STEM. Yang kedua di sini adalah memahami karakteristik dari suatu disiplin STEM ini sebagai bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas oleh manusia. Dan yang ketiga di sini itu memiliki kesadaran bagaimana disiplin STEM ini membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural. Yang keempat di sini memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu terkait STEM, misalnya efisiensi energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, sebagai manusia yang berkonstruksi, peduli, dan relektif menggunakan dari gagasan-gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematikanya. Oke, sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan dari learning cycle 5E atau 5E ini. Pengertian dari pembelajaran siklus 5E
menjelaskan bahwa model learning cycle 5R orientasi pada pembelajaran konstruktivitas atau constructivist approach yang memperhatikan pengalaman dan pengetahuan awal siswanya serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Seperti apa atau apa saja sintaksnya dan tahapan-tahapannya itu bagaimana? Yang pertama itu adalah engagement. Yang pertama itu adalah atau keterlibatan. Di sini dimana memusatkan perhatian siswa dan mengikutsertakan siswa ini ke dalam sebuah konsep baru dengan cara memberikan pertanyaan motivasi, memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari, mendemonstrasikan atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan siswa tersebut dan mengembangkan rasa keingintahuan dalam diri siswanya. Pengetahuan awal siswa digali untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pikiran siswa mengenai konsep yang akan dipelajari. Hal penting dalam fase ini adalah guru menghindari mendefinisikan dan membuat penjelasan tentang konsep yang akan dibahas. Yang kedua di sini adalah exploration atau menjelajah, di mana di sini itu tahapan mewujudkan dalam kegiatan laboratoriumnya atau praktikumnya, kerja lapangan dan diskusi yang dilakukan secara berkelompok oleh siswa itu, di mana siswa itu diajak keterlibatannya secara langsung pada fenomena atau situasi yang mereka sedikit dan merancang melakukan eksperimen atau praktikum, melakukan pengujian hipotesis serta melakukan pengumpulan data informasi untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Siswa di sini itu dilibatkan secara fisik dan mental sebagai hasil dari keterlibatan kegiatan tersebut. Siswa akan mampu membentuk hubungan di mana siswa akan mengamati pola-pola, mengidentifikasi variabel dan bertanya. Guru di sini berperan sebagai fasilitator atau pemandu yang mengarahkan siswa agar mampu mengeksplorasi dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga di sini sebagai explanation atau explain, yang artinya itu menjelaskan. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep atau teori yang telah diketahui dalam keterampilan proses atau perilaku dari siswa tersebut. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data atau informasi yang dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya. Guru membimbing siswa untuk menyampaikan hasil dari kegiatan mereka yang telah mereka lakukan dengan menggunakan ide dan kata-kata mereka sendiri, sehingga diharapkan pemahaman dalam konsep ini muncul dari pengalaman mereka setelah melakukan kegiatan. Tujuan tahap ini sendiri adalah untuk memperbaiki kesalahan dan temuan siswa sebelum tahap dari selanjutnya, yaitu tahap yang keempat adalah elaboration atau elaborasi, yang merupakan di mana fase di sini itu yang dapat dianggap sebagai perpanjangan langkah penelitian karena adanya masalah suplemen atau penguat dari fase ini memfasilitasi siswa untuk dapat menerapkan konsep yang telah mereka peroleh itu berdasarkan kegiatan yang telah mereka miliki atau penyelesaian yang identik atau mirip dengan apa yang dibahas sebelumnya. Siswa menggunakan konsep yang baru dipelajari dalam situasi yang berbeda atau yang diberikan melalui diskusi. Yang kelima di sini sebagai evaluation atau menilai, merupakan fase saat guru mencari tahu kualitas dan kuantitas pencapaian atau pemahaman dari siswa tersebut terhadap topik yang telah mereka pelajari. Di sini guru akan mengajukan pertanyaan dan akan membuat mereka mempelajarinya, atau di sini tuh di mana guru itu mengajukan pertanyaan dan membuat siswa merespon secara lisan atau tulisan. Selain itu, siswa diminta untuk mengaitkan apa yang telah mereka pelajari dengan situasi di kehidupan nyata.
evaluasi informal dapat terjadi pada awal dan seluruh urutan model siklus dari 5E. Guru juga dapat menyelesaikan evaluasi formal ini setelah fase elaborasi. Evaluasi bisa dilakukan secara formatif maupun summatif dan berfokus pada kemampuan siswa menggunakan informasi yang telah mereka peroleh selama kegiatan dari pembelajaran apapun. Lalu bagaimana kita merancang atau mendesain dari learning cycle 5E ini? Desain dari penelitian yang akan digunakan adalah one group pre-test post-test design yang mengacu pada pre-experimental design. Desain ini digunakan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa pada sampel penelitian setelah diberikan treatment. Di sini skemanya untuk desain penelitian tersebut dapat dilihat dari pre-testnya itu pre-test, treatment, dan post-test. Di sini ada tabel, bisa dilihat ya. Jadi keterangan dari ini itu F ini sebagai treatment atau penerapan dari model pembelajaran predict, observation, explain. Dan yang kedua di sini sebagai post-testnya itu sesuai dari treatment. Lalu desain teknik ini juga mengambil dari anggota, sampel, dan populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata ada dalam populasi. Selain itu, teknik ini juga memberikan peluang yang sama bagi unsur populasinya atau setiap anggotanya untuk dipilih menjadi anggota sampelnya. Jumlah sampel penelitian yang terpilih, misalkan satu kelas itu ada 30 siswa, kelas SMP ini dalam pembelajaran IPA ini, misalkan pada materi suhu dan perubahan data yang dikumpul. Dan bisa pada materi suhu dan perubahannya. Data yang dikumpulkannya itu berupa dari hasil tes prestasi belajar siswanya yang dilakukan ketika siswa melakukan pre-test atau bisa dikatakan sebagai awalan tes, dan post-test ini sebagai tes akhir. Tujuannya adalah dari tes prestasi belajar ini adalah untuk melihat peringkat prestasi belajar siswa setelah mempelajari dengan menerapkan model learning cycle 5E ini. Teknik pengumpulan data dan menggunakan instrumen tes learning cycle 5E ini menggunakan instrumen pilihan ganda dan uraian, di mana teknik pengembangan instrumen tes learning cycle 5E yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran adalah validasi isi oleh ahli, kemudian diuji coba kepada siswa yang sudah pernah mendapatkan materi suhu dan perubahannya. Selanjutnya, analisis daya pembedanya, tingkat kesungkaran, uji validasi, dan uji realitasnya. Teknik analisis data dilakukan dengan cara melihat perubahan positif dari hasil pre-test dan post-test yang dinyatakan dengan rata-rata nilai again yang dinormalisasikannya. Kesimpulannya ini, STEM itu adalah pengetahuan dan keterampilan secara bersama untuk menyelesaikan suatu kasus. Lalu learning cycle di sini adalah pembelajaran yang tertata dan desain model pembelajaran yang dapat disimpulkan bahwa penerapan model learning cycle ini dapat bisa atau meningkatkan prestasi belajar baik dari sisi pembelajaran IPA SMP ataupun IPA SD, karena desain dari model learning cycle ini memasuki sudah pas dengan era yang saat ini. Oke, sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.